Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Bapak di materi SKI. Pertemuan yang lalu kita sudah mengupas tuntas tentang khalifah yang kedua, yakni Khalifah Umar ya. Dalam pertemuan kali ini kita mempelajari biografi Khalifah yang ketiga atau Khalifah Utsman bin Affan. Bisa dilihat di HP maupun mungkin di buku yang kemarin Bapak kirimkan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah. Kabilah itu tahu ya, apa kabilah itu? Merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Keluarga Utsman juga kaya raya. Pada usia remaja, Utsman sudah mulai menjalankan usaha dagangannya ke berbagai negeri. Abu Bakar salah satu sahabat Nabi, dan sebagai teman dagang lewat Abu Bakar inilah Utsman masuk Islam. Jadi sahabat Utsman yang mengenalkan Islam secara dekat, secara intensif, itu sahabat Abu Bakar. Akhirnya Utsman menerima ajakan Rasulullah memeluk Islam tanpa ragu. Tidak berapa lama Utsman menikah dengan Ruqayyah, putri Rasulullah. Keimanannya tak pernah goyah, bahkan ketika ia disiksa oleh salah seorang pamannya dari Bani Umayyah untuk meninggalkan Islam dan kembali ke pangkuan agama nenek moyangnya. Selain itu, Utsman juga memiliki sifat lemah lembut dan tutur katanya halus. Utsman juga seorang laki-laki pemalu. Selain sifat lembut dan tutur katanya dan memiliki pemalu tersebut, Utsman juga terkenal mengenai kedermawanannya, sehingga orang akan mengatakan pada Utsman itu boros. Padahal tidak boros karena dermawan ya. Yang jelas dia selalu siap mendermakan hartanya yang melimpah, sama sekali tidak menjadikan Utsman kikir. Dia pernah menyumbangkan 300 ekor unta dan uang 1000 dinar ketika Nabi menyeru kaum muslimin untuk melakukan ekspedisi ke Tabuk menghadapi tentara Bizantium. Sejak masuk Islam, Utsman juga tidak bisa dipisahkan dari perjuangan menegakkan agama Islam karena mendapatkan permusuhan yang sangat dari penduduk Mekah. Rasulullah menyuruh kaum muslimin hijrah ke Habsyi bersama istrinya. Utsman melakukan hijrah ke Habsyi. Di hadapan Rasulullah, Utsman mempunyai kedudukan mulia. Nabi sangat mengagumi ketampanan Utsman dan kemuliaan budi pekertinya. Karena itulah
Setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman kembali dengan putrinya yang bernama Ummu Kalsum. Pernikahannya dengan putri Nabi inilah yang menjadi Utsman memiliki julukan Nurul Ain, orang yang memiliki dua cahaya. Artinya memiliki pandangan yang paling baik di mata Rasulullah, sehingga dua putrinya dinikahkan oleh Rasulullah untuk sahabat Utsman. Sayangnya pernikahan dengan Ummu Kalsum juga tidak terlalu lama karena Ummu Kalsum meninggal terlebih dahulu. Begitu sayangnya Nabi kepada Utsman, maka pernah berkata, seandainya aku punya putri yang lain pasti akan kunikahkan dengan Utsman. Jadi nanti suatu saat kalau ada pertanyaan siapa Dzunurul Ain, itu adalah sahabat Utsman. Apa sebab dia dimiliki julukan itu? Karena beliaulah satu-satunya sahabat yang pernah dinikahkan dengan anak Rasulullah sampai kedua kalinya. Anak Rasulullah yang terakhir itu Ummu Kalsum. Kedudukan Utsman yang begitu mulia di sisi Nabi membuatnya sangat dihormati oleh kaum muslimin. Pada masa Abu Bakar dan Umar, pendapat Utsman senantiasa didengarkan dan diperhatikan. Tidaklah mengherankan jika Umar bin Khattab menunjuknya sebagai salah satu anggota Dewan Syuro. Lewat Dewan Syuro itulah Utsman diangkat sebagai khalifah yang ketiga, sebagai khalifah yang selanjutnya atau khalifah yang ketiga. Ini coba kita juga baca mengetahui bahwa proses pengangkatan Utsman itu tidak serta-merta pertunjukan yang tanpa demokrasi. Ini proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Utsman bin Affan pada hari Rabu pada waktu subuh 4 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Khalifah Umar hendak mengimami sholat di masjid, mengalami nasib naas. Ditikam oleh seorang budak dari Persia milik Mughirah bin Syu'bah yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6 orang, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syuro. Syuro itu artinya musyawarah, dari kata musyawarah ya. Jadi orang-orang ini yang ahli dalam membahas itu kemudian diangkatnya menjadi Dewan Syuro. Karena anggota Dewan Syuro para sahabat Nabi paling terkemuka yang masih hidup saat itu, mereka semua harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka yang menggantikan kedudukan Umar sebagai khalifah. Semeninggal Umar bin Khattab, Dewan Syuro mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Abdurrahman bin Auf ditunjuk sebagai ketua sidang. Sidang berjalan dengan alot, sehingga selama 3 hari lamanya, pada terakhir Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri dari pencalonan. Maka calon khalifah yang sisa hanyalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ketika dibaiat, usia Utsman bin Affan hampir 70 tahun. Ia terpilih mengalahkan Ali bin Abi Thalib sebagai
sebagian karena pertimbangan usia. Setelah dibaiat, Utsman berkhutbah di depan kaum muslimin. Sungguhnya kalian berada di tempat sementara dan perjalanan hidup kalian pun hanya untuk menghabiskan umur yang tersisa. Bergegaslah sedapat mungkin kepada kebaikan sebelum ajal datang menjemput. Sungguh ajal tidak pernah sungkan datang sembarangan waktu dan keadaan, baik siang maupun malam. Ingatlah, sungguhnya dunia penuh dengan tipu daya. Jangan kalian terpedaya oleh kemilaunya dunia, dan janganlah kalian sekali-kali melakukan tipu daya kepada Allah. Sungguhnya Allah tidak pernah lalai dan melalaikan kalian. Itu pidatonya sahabat Utsman atau khalifah yang ketiga. Sebelum menjadi khalifah, Utsman adalah seorang dermawan. Ketika menjadi khalifah, kedermawanannya tidaklah lantas berkurang. Ia tetap menjadi dermawan seperti sebelum menjadi khalifah. Beda ya. Ada ya kalanya orang itu dermawan ketika mau nyalon. Ketika sudah jadi, tidak lagi dermawan. Bener gak? Tapi Khalifah Utsman tetap seperti, walaupun beliau sudah menjadi khalifah, tetap seperti sebelum menjadi khalifah dermawannya. Bahkan lebih dermawan lagi. Dia menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Harta kekayaannya berupa jizrah dan harta rampasan perang yang didapat di daerah taklukan digunakan untuk meningkatkan kesetaraan kaum muslim. Selain dermawan, Utsman juga seorang yang lemah lembut. Meskipun demikian, Khalifah Utsman juga seorang yang teguh hati. Misalnya dia dengan segera mengirimkan pasukan untuk mengamankan wilayah-wilayah yang berontak terhadap kekuasaan Islam. Kelemahan Utsman adalah terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Misalnya dia mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah menjadi gubernur di beberapa wilayah. Sifatnya yang lemah lembut dermawan sering dimanfaatkan oleh anggota dari Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan. Ia kurang bisa bersikap tegas terhadap keluarganya. Baik, untuk pertemuan kali ini anak-anak ada tugas, tolong cari nama istri dari sahabat Utsman selain Ummu Kalsum yang masih putri Rasulullah. Beliau meninggal karena apa? Pada usia berapa? Itulah tugas kalian untuk pertemuan keempat ini. Bapak tunggu seminggu yang akan datang, paling lambat Kamis, tolong dikirimkan. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.